Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati bin Malikin, beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyyah beliau, yaitu bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ya, dengan jar dan juga dengan tanwin dan juga dengan nida dan juga dengan al dan juga dengan musnad. Ya, dengan kelima perkara tersebut maka ya isim itu dapat dibedakan dengan yang lainnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian beliau yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memulai penjelasan beliau lamma dzakara anwa'al kalimati. Ya, setelah beliau menyebutkan macam-macam dari kata, apa saja itu? Wa hiyal ismu wal fi'lu wal harfu. Yaitu isim, fi'il dan huruf. Syara'a fi dzikri alamatiha. Ya, setelah beliau menyebutkan macam-macam kata, maka beliau memulai menyebutkan tanda-tanda dari al-kalimah. Ya, tanda-tanda dari al-kalimah. Fadzakara fi hadzal baiti khamsa alamatin. Maka beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala di dalam bait ini itu menyebutkan ada 5 tanda. Yatamayyazu bihal ismu 'anil fi'li wal harfi. Yang dengan tanda-tanda tersebut, maka isim itu dapat dibedakan dari fi'il dan huruf. Idza wujidat wahidatun minha, ya kalau ada satu saja itu ditemukan ya dalam sebuah kata, ya satu tanda itu saja ditemukan dalam sebuah kata, kanat dalilan ala annal kalimata ismun. Ya, maka jika ada satu saja tanda yang ditemukan pada sebuah kata, ya satu dari 5 tanda tadi, maka itu menjadi petunjuk atau dalil bahwa kata tersebut adalah isim. Wa qad ta'addadat hadhil alamatu. Ya, dan sebetulnya sungguh tanda-tanda isim itu berbilang. Ya, ada banyak. Mengapa? Li'annal asma'a muta'addidatul anwa'i. Ya, li'annal asma'a muta'addidatul anwa'i. Karena yang namanya isim itu macamnya ada banyak. Ya, macamnya juga berbilang. Artinya di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengisyaratkan bahwa tanda isim itu tidak terbatas hanya pada 5 ini. Ya. Kemudian faqad tasluhul alamatu lismin wa la tasluhu li akhara. Ya, maka terkadang satu tanda itu sesuai atau cocok untuk sebuah isim. Ya, faqad tasluhul alamatu lismin. Ya, maka terkadang satu tanda itu sesuai atau cocok untuk suatu isim. Wala tasluhu li akhara, akan tetapi tidak sesuai atau tidak cocok untuk yang lain. Kemudian al-ula, ya tanda yang pertama, al-jarru, yaitu jar. Ya, tanda isim yang pertama adalah jar.
Walaisal muradu bihi harfal jarri. Akan tetapi kata jar di sini yang dimaksudkan bukanlah huruf jar. Ya, yang dimaksud jar dalam bait Alfiyah Ibnu Malik itu bukan huruf jar. Ya, mengapa yang dimaksudkan itu bukan huruf jar? Li'annahu qad yadkhulu fil lafzi ala ma laysa bismin. Ya, karena huruf jar itu terkadang masuk pada suatu lafadz yang ternyata itu bukan isim. Ya, jadi terkadang huruf jar itu masuk pada lafadz yang ternyata bukan isim. Kaqaulika, ya, sebagaimana ucapanmu, asyartu ilaihi bi an qum. Ya, asyartu ilaihi bi an qum. Ya, saya memberikan isyarat kepadanya supaya dia berdiri. Maka perhatikan di sini ada huruf jar ba, ya. Huruf jar ba itu masuknya ke an. Dan kita mengetahui an di sini bukanlah isim. Ya, bukanlah isim. Akan tetapi huruf, ya, itu an masdariyah. Ya, dan an masdariyah bisa masuk ke fi'il mudhari', bisa masuk juga ke fi'il madhi, bisa juga masuk ke fi'il amr. Dalam kalimat ini masuk ke fi'il amr, bi an qum. Maka dengan contoh ini kita mengetahui bahwa huruf jar itu bukan tanda isim. Karena ternyata bisa masuk ke yang selain isim. Contohnya an di sini. Balil muradu, ya, akan tetapi maksud dari al-jar di bait Alfiyah Ibnu Malik adalah kaunul kalimati majruratan. Ya, yang dimaksud adalah keadaan suatu kata yang majrur. Ya, keadaan suatu kata yang majrur. Nahwu, contohnya, shallaitu fil masjidil wasi'i. Shallaitu fil masjidil wasi'i. Maksudnya adalah saya sholat di, ya, masjid yang luas tersebut. Kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, shallaitu fi masjidin wasi'in. Ya, jadi nakirah. Ya, saya sholat di sebuah masjid yang luas. Maka perhatikan kata al-masjidi di sini. Yaitu dalam keadaan majrur. Ya, majrurnya dengan kasroh tandanya. Maka al-masjidi di sini itu adalah isim. Ya, masjidi, al-masjidi di sini adalah isim. Dan al-wasi'i di sini juga isim. Mengapa? Karena kedua kata tersebut dalam keadaan majrur. Maka inilah yang disebut dengan al-jar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, maka di sini kita lihat catatan kaki. Bismillahi al-ba'u harfu jarrin. Maka pada lafaz bismillahi, huruf ba yang ada di awal itu adalah huruf jar. Wasmin atau wasmi majrurun bil ba'i. Dan kata ismi di sini majrur dengan ba. Wal jarru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin mutaakhirin. Dan jar majrur yaitu bismi itu muta'alliq, ya, berkaitan dengan apa? Mahdhufin mutaakhirin. Sesuatu yang dihapus yang diletakkan di akhir. Ya, kita tahu jar majrur itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus terikat dengan sesuatu. Nah, di sini yang jar majrur itu terikat kepadanya itu diletakkan di akhir dan dihapus. Apa takdirnya? Yuqaddaru bima yunasibul maqama. Ya, diperkirakan atau ditakdirkan dengan, ya, apa-apa yang sesuai dengan konteksnya.
Nahwu contohnya apa saja yang bisa ditakdirkan? Aqra'u. Ya, pertama adalah aqra'u, saya membaca. Jadi bismillahi aqra'u. Atau aktubu. Ya, saya menulis. Ya, bismillahi aktubu. Atau akulu. Ya, saya makan. Berarti bismillahi akulu. Wal ba'u lilisti'anati. Dan huruf ba yang ada pada bismillahi itu adalah untuk isti'anah. Untuk memohon pertolongan kepada Allah. Wa innama quttiral muta'alliqu muta'akhiran lifaidataini. Ya, dan kenapa? Ya, kenapa muta'alliq yang letaknya akhir itu ditakdirkan? Ya, sesungguhnya ya muta'alliq itu diakhirkan atau muta'alliq yang diakhirkan itu ditakdirkan hanya untuk dua faidah ini, ya lifaidataini. Wa innama quttiral muta'alliqu muta'akhiran lifaidataini. Karena ada dua faidah. Al-ula, ya, faidah yang pertama, al-hasru. Ya, faidah yang pertama adalah adanya hasr. Yang dalam ilmu balaghah itu dikenal sebagai al-qasru, ya al-qasr. Yaitu pembatasan atau yang menunjukkan makna hanya. Li'anna taqdimal ma'muli yufidul hasra 'indal balaghiyyin. Ya. Karena didahulukannya ma'mul, ya, ma'mul itu adalah yang dipengaruhi oleh amil. Ya, jadi ma'mul itu adalah yang dipengaruhi oleh amil. Nah, karena taqdimal ma'muli, ya, ma'mul itu didahulukan. Kalau ma'mul itu didahulukan, yufidul hasra. Itu membawa faedah hasr. Ya, pembatasan atau makna hanya. Indal balaghiyyin. Ya, menurut para ulama balaghah. Faqauluka, maka ucapanmu bismillahi aqra'u, ya bismillahi aqra'u berarti ma'mulnya yaitu bismillahi itu didahulukan. Ya, seharusnya kan aqra'u bismillahi. Tapi bismillahinya di sini didahulukan, ma'mulnya didahulukan. Maka itu artinya adalah bimanzilati la aqra'u illa bismillahi. Ya, la aqra'u illa bismillahi. Ya, saya tidak akan membaca melainkan dengan menyebut nama Allah. Atau aku hanya akan membaca dengan menyebut nama Allah. Ya, jadi menurut ilmu balaghah, kalau ma'mul didahulukan maka membawa makna hasr. Ya, seperti iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kemudian ats-tsaniyatu, faedah yang kedua, tayammunan, ya di sini bil bada'ati bismillahi ta'ala. Ya, kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, tayammunan bil ibtida'i bismillahi ta'ala. Ya, tayammunan itu adalah tabarrukan. Ya, bertabarruk yaitu mencari berkah dengan memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu maksudnya. Ya, kemudian walafdzul jalalati mudhafun ilaihi. Ya, dan lafadz jalalah, lafdzul jalalah Allah itu mudhaf ilaihi. Ar-Rahmani sifatun, dan Ar-Rahman adalah sifah. Ar-Rahimi sifatun thaniyatun. Ya, Ar-Rahimi adalah sifat kedua untuk lafdzul jalalah. Ya, kita kembali ke atas. Ats-tsaniyatu, tanda yang kedua dari isim adalah at-tanwinu, yaitu tanwin. Nah, kita kembali ke catatan kaki. At-tanwinu fil asli, ya tanwin itu makna asalnya at-taswitu. Ya, at-taswitu, mengeluarkan suara.
wat-tarnimu. Ya, dan bercerita. Wa nawwantal kalimata, ya kalau engkau mengatakan nawwantal kalimata, ya bahwa engkau, atau nawwantu juga boleh, wa nawwan atau nawwanta saja, wa nawwantal kalimata, dan engkau mentanwinkan sebuah kata, maksudnya adalah adkhaltan nuna. Ya, jadi mentanwinkan kalimah, mentanwinkan sebuah kata, artinya adalah engkau memasukkan nun kepada kata tersebut. Ya, dan kemudian wa kanal aslu an yaktubat tanwina nunan, atau wa kanal aslu an yuktabat tanwinu nunan. Dan asalnya itu sebetulnya tanwin itu ditulis sebagai huruf nun. Ya, wa kanal aslu an yuktabat tanwinu nunan. Kama yaktubuha ulama'ul arudi. Ya, sebagaimana ya para ulama ilmu arud, ya ilmu syair, itu menuliskan nun sebagai pengganti tanwin, atau tanwin itu ditulis sebagai huruf nun. Fatakulu, ya maka engkau katakan, kataba Muhammadun wajiban. Kataba Muhammadun wajiban. Maka perhatikan, ya setelah kata atau setelah huruf dal di Muhammadun, itu ada nun di situ. Nah, itu adalah nun yang disukun. Demikian juga nun yang ada setelah ba di wajiban. Itu juga adalah nun yang disukun. Ya, maka ini artinya Muhammad yang menulis tugas. Maka asalnya itu ditulis seperti itu. Ya, ditulis ada huruf nunnya. Lakin adalu an hadzal asli. Ya, akan tetapi ya para ulama bahasa Arab itu ya berpaling dari hukum asal ini. Faktafau birramzi, atau faktafau birramzi ala dzalika. Maka mereka mencukupkan diri dengan ya simbol atau tanda yang baru untuk nun tersebut. Ya, apa simbolnya? Wa huwa tikrarul harakati 'indal kitabati bil qalami. Yaitu mengulangi harokat. Ya, kita tahu kalau fathatain itu harokatnya ditulis 2 kali. Ya, kasrotain itu juga harokatnya ditulis 2 kali. Ya, dhammatain, dhammahnya ditulis 2 kali. Maka itu simbol yang baru itu adalah dengan tikrarul harokah, dengan mengulang harokatnya. Indal kitabati bil qalami, ketika menulis dengan pena. Ma'a mulahadhatiha 'indan nutqi. Dengan ya memunculkan atau mewujudkan nun tersebut 'indan nutqi, ketika bertutur. Ya, seperti kataba Muhammadun wajiban. Ya, maka walaupun nunnya tidak ada, namun kita menyebutkannya, kita memunculkan nun mati tersebut. Fi halatil wasli. Ya, akan tetapi itu untuk keadaan wasol. Ya, la fi halatil waqfi. Kalau dalam keadaan waqaf, ya kalau wasol bersambung itu dibaca nunnya. Tapi kalau waqaf tidak dibaca. Ya, contohnya kalau kataba Muhammadun wajiban dibaca waqaf, kataba Muhammadun wajiba, seperti itu. Ya, itu nunnya hilang. Kita kembali ke atas. Nah, apa yang dimaksud dengan at-tanwinu? Wa huwa nunun sakinatun zaidatun li ghairi taukidin. Yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun, ya nun sakinah, nun sukun, zaidah, ya tambahan, namun tambahan tersebut bukan untuk taukid. Kemudian talhaqu akhiral asma'i lafdhon.
Ya, dan nun sakinah tersebut, zaidah tadi, nun sukun tadi, itu mengikuti akhir isim secara lafadz. Ya, jadi mengikutinya secara lafadz. La khattan wa la waqfan. Ya, namun tidak dituliskan. Ya, tadi sebagaimana yang telah ditulis dalam catatan kaki, bahwa nun mati tersebut, nun sukun tersebut, itu tidak dituliskan. Demikian juga ketika waqaf itu tidak disebutkan. Nahwu contohnya, kataba Muhammadun wajiban bi khattin jamilin. Ya, Muhammad telah menulis tugas dengan tulisan yang indah. Maka perhatikan, ya tadi kalau di contoh yang catatan kaki, yang di atas sedikit ini, nah ini, kataba Muhammadun, ya di situ nunnya itu ada. Ya, karena asalnya seperti itu. Tapi yang di bawah itu tidak. Ya, kataba Muhammadun. Ya, dhammahnya jadi 2 kali. Kemudian wajiban. Ya, wajiban fathahnya 2 kali. Kemudian bi khattin, itu khattinnya dengan kasroh 2 kali. Jamilin juga sama 2 kali. Ya, maka ini adalah tanwin. Yang masih mudah dipahami. Nah, kemudian wat tanwinu arba'atu anwa'in. Dan tanwin itu ada 4 macam. Al-awwalu, tanwin yang pertama, tanwinut tamkini, yaitu tanwin tamkin. Nah, kita lihat catatan kaki apa yang dimaksud dengan tanwin tamkin. Summiya bidzalika. Ya, tanwin tamkin itu disebut dengan tamkin. Kenapa? Li'annahu yadullu ala syiddati tamakkunil ismi fi babil asma'i. Ya, dinamakan dengan tanwin tamkin karena tanwin tersebut itu menunjukkan kuatnya kemungkinan isim, ya, atau kuatnya kemungkinan bahwa suatu kata itu isim dengan adanya tanwin tersebut. Ya, fi hadzal babi, dalam pembahasan isim. Ya, jadi ketika suatu kata itu ada tanwin tamkin atau ada tanwin, maka kuat kemungkinannya bahwa kata tersebut adalah isim. Ya, maka syiddati tamakkunil ismi. Kuatnya kemungkinan bahwa itu adalah isim. Kemudian annahu lam yushbihil harfa fayubna. Ya, maksudnya adalah ai annahu lam yushbihil harfa fayubna. Bahwa kata tersebut ketika ada tanwin tamkin itu berarti dia tidak menyerupai huruf, ya, yang mabni. Ya, huruf kan mabni. Ya, sementara kalau ada tanwin tamkin maka dia mu'rab. Maka dia tidak menyerupai huruf. Walal fi'la, ya, fayumna'u minas sarfi. Dan juga ketika suatu kata itu ada tanwin, maka dia tidak menyerupai fi'il. Ya, sehingga dia itu menjadi terlarang dari sorof atau terlarang dari tanwin. Wa idza utliqa atau wa idza utliqat tanwinu fa innama yuradu bihi hadzan naw'u. Ya, dan ketika disebutkan tanwin, ya, misalnya tanda isim adalah tanwin, ya, maka ketika disebutkan kata tanwin, maka yang dimaksud itu hanyalah jenis ini, yaitu jenis tanwin yang tamkin. Ya. Wa dzalika li asalatihi fi hadzal babi. Ya. Itu karena tanwin tamkin itu merupakan akar atau asal, ya, atau hukum asal dari pembahasan bab ini. Ya. Kemudian wa irja'i ma siwahu ilaihi. Atau kalau dalam cetakan dari Ibnul Jauzi, wa rattima siwahu ilaihi.
ya, dan mengembalikan tanwin-tanwin yang lain itu kepada tanwin tamkin ini. Ya. Kemudian wali annahu stau'aba minal asma'i aktsariha. Ya, dan karena tanwin tamkin itu ya mengandung atau memuat tanda bagi ya isim-isim kebanyakannya, atau mengandung tanda bagi kebanyakan isim-isim. Ya, kita kembali ke atas. Nah, apa itu tanwin tamkin? Wa huwal lahiqu li ghalibil asma'il mu'rabatil munsharifati. Yaitu tanwin yang mengikuti mayoritas isim-isim yang mu'rab dan munsharif. Ya, mengikuti mayoritas isim-isim yang mu'rab dan munsharif. Nahwu, ya contohnya, Ja'a Khalidun mustabsyiron. Ya, Khalid telah datang dalam keadaan berbahagia. Maka perhatikan kata Khalidun di sini. Nah, itu adalah ya tanwin yang mengikuti isim yang mu'rab. Ya, Khalid itu isim yang mu'rab. Kemudian juga isim yang munsharif, artinya isim yang menerima tanwin. Maka kita dapat memastikan bahwa Khalidun ini adalah isim, karena dia menerima tanwin tamkin. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan juga di antara contoh dari tanwin tamkin itu ada pada firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammadur Rasulullah dalam surat Al-Fath ayat 29. Maka kata ya Muhammad adalah utusan Allah. Maka kata Muhammadun di sini, ya kalau dibaca dhammatain di sini, itu menerima tanwin tamkin. Ya, maka kita dapat memastikan atau kata ini memiliki kemungkinan yang besar bahwa kata ini yaitu Muhammadun adalah isim. Ya. Kemudian wa kharaja bil awwali jam'ul muannatsis salimi. Ya, wa kharaja bil awwali jam'ul muannatsis salimi. Ya, mungkin ini nanti akan ada pembahasannya di bab jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim. Tapi cara membaca as-salimi di sini itu bisa menjadi sifat untuk jam'u atau menjadi sifat untuk al-muannatsi. Dan Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menguatkan pendapat bahwa as-salimi di sini adalah sifat untuk al-muannatsi. Ya, bukan sifat untuk jam'u. Ya, karena ada yang membaca jam'ul muannatsis salimu, ada yang membaca jam'ul muannatsis salimi. Akan tetapi Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan itu menguatkan pendapat bahwa membacanya jam'ul muannatsis salimi. Ya, beliau mengikuti pendapat dari As-Sabban, ya, dari hasyiah beliau terhadap syarah Al-Ashmuni, dan juga mengikuti pendapat Al-Khudhari dalam hasyiah beliau terhadap syarah Ibnu Aqil. Ya, silakan mau dibaca dengan yang mana, tapi ya saya di sini karena membacakan tulisan Syekh Abdullah Al-Fauzan dan beliau berpendapat membacanya jam'ul muannatsis salimi, ya maka saya akan membacanya demikian. Ya, nanti akan datang penjelasannya. Ya, kita kembali. Wa kharaja bil awwali jam'ul muannatsis salimi. Dengan ya qaid yang pertama yaitu li ghalibil asma'il mu'rabati, sebagian isim-isim yang mu'rab, maka keluarlah jamak muannas salim. Atau keluarlah tanwin yang ada pada jamak muannas salim itu digolongkan sebagai tanwin tamkin. Ya, keluar dari definisi. Contohnya apa? Nahwu muslimatin. Contohnya adalah muslimatin.
Maka muslimatin, tanwin yang ada pada kata ini bukan tanwin tamkin. Ya, tapi tanwin nanti ada jenis yang ketiga yaitu muqabalah. Ya, nanti kita lihat penjelasannya. Kemudian wabithani dengan qaid yang kedua yaitu al-munsharifati al-ismul manqusu al-mamnu'u minas sarfi. Ya, dengan kata al-munsharifati, maka keluarlah dari kelompok tanwin tamkin ini, yaitu isim yang manqus, yang mamnu' minas sarf. Ya, mamnu' minas sarf, terlarang dari tanwin, itu kadang memiliki tanwin. Mana itu? Yaitu nahwu jawarin. Jawarin itu seolah-olah ada tanwin di bawah ro. Tapi itu bukan tanwin tamkin. Ya, karena ini bukan isim munsharif. Tapi ini adalah isim ghairu munsharif. Ini jamak dari jariyatun, ya budak wanita. Nah, seharusnya jamaknya mengikuti sighah muntahal jumu', yaitu jawariyu. Ya, jawariyu. Akan tetapi ya-nya digantikan dengan nun. Maka menjadi jawarin. Nah, ini nanti jenis tanwin yang terakhir yaitu tanwin iwad. Kama sayati insyaallahu. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallahu. Kemudian yang atsani, jenis tanwin yang kedua, tanwinut tankiri. Ya, yaitu jenis tanwin tankir. Ya, tanwin tankir. Ya, apa itu? Wa huwa lahiqu li ba'dil asma'il mabniyati. Tanwin tankir itu adalah tanwin yang mengikuti atau ada pada sebagian isim-isim yang mabni. Ya, jadi isim yang mabni itu juga mungkin kemasukan tanwin. Tanwin apa itu? Di sini tanwin tankir, ya tanwin tankir. Ya. Apa fungsinya? Farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Nah, mengapa bisa ada tanwin yang masuk ke isim mabni? Itu untuk membedakan antara ma'rifahnya isim mabni tersebut dan juga nakirahnya isim mabni tersebut. Ya, untuk membedakan antara isim mabni yang ma'rifah dengan isim mabni yang nakirah. Ya. Fama nuwina minha kana nakiratan. Maka isim mabni yang ditanwin itu menjadi isim mabni yang nakirah. Wa ma lam yunawwan fahuwa ma'rifatun. Dan isim mabni yang tidak ditanwin, maka dia adalah isim mabni yang ma'rifah. Ya. Nahwu contohnya sahin. Ya, sahin ini isim fi'il amr. Nanti akan ada pembahasannya juga. Sahin idza takallama ghairuka. Ya, perkataan sahin ketika ada orang selain engkau yang berbicara. Ya. Fahadha ismu fi'li amrin ma'nahu uskut an kulli kalamin. Maka sahin itu adalah isim fi'il amr yang memiliki makna uskut an kulli kalamin. Ya, diamlah dari semua perkataan. Ya, maka menjadi sahin. Ya. Tanwin, maka nakiroh. Maka menunjukkan kullu, ya, semua perkataan, ya, diamlah dari semua perkataan. Fa in aradta sukuta an kalamin muayyanin qulta sah biduni tanwinin. Maka jika engkau menginginkan orang lain itu diam dari suatu ucapan tertentu. Ya, tadi kan dari setiap ucapan. Yang ini ingin menunjukkan bahwa kita ingin supaya orang lain diam dari ucapan tertentu. Ya, qulta sah. Maka cukup engkau katakan sah biduni tanwinin, tanpa adanya tanwin. Ya, jadi sah di sini berarti ma'rifah, sahin itu nakirah.
Ya, seperti misalnya ya ulama bahasa Arab yang terkenal Sibawayh, ya. Atau asalnya Sibawayhi, ya mabninya dengan kasroh. Nah, itu berarti ma'rifah, menunjukkan Sibawayh yang itu, yaitu ulama bahasa Arab yang masyhur. Tetapi kalau misalnya kita masukkan tanwin tankir menjadi Sibawayhin, nah itu berarti bisa Sibawayh yang mana saja. Ya, kira-kira itu maksud dari tanwin tankir. Jadi masuknya ke isim yang mabni. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu, ya jenis tanwin yang ketiga, tanwinul muqabalati. Yaitu tanwin muqabalah, ya tanwin yang berhadapan, yaitu tanwin yang menjadi pembanding. Wa huwal lahiqu li jam'il muannatsis salimi. Yaitu tanwin muqabalah itu adalah tanwin yang ada ya atau mengikuti atau terdapat pada jamak muannats salim. Tujuannya apa? Liyakuna fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkaris salimi. Ya. Supaya tanwin muqabalah tersebut itu menjadi ya berhadapan dengan atau menjadi pembanding bagi nun yang terdapat pada jamak mudzakkar salim. Ya, kita lihat catatan kaki. Yaqulun nuhatu, ya para ulama nahwu itu mengatakan, innat tanwina fil mufradi yufidu tamamal kalimati. Ya, para ulama nahwu mengatakan bahwa tanwin yang ada pada isim mufrad itu menunjukkan sempurnanya kata tersebut. Ya, tamam. Walihada yuhdhafu 'indal idhafati. Ya, karena itu tanwin yang ada pada suatu kata itu dihapus ketika idhafah. Ya, ketika dia menjadi mudhaf itu tanwinnya dihilangkan. Ya, mudhaf tidak bertanwin. Wa fi jam'il mudzakkaris salimi ta'tin nunu 'iwadhan 'anit tanwini. Ya, wa fi jam'il mudzakkaris salimi ta'tin nunu 'iwadhan 'anit tanwini. Dan pada kata atau pada jamak mudzakkar salim itu huruf nun itu datang sebagai pengganti dari tanwin. Ya, muslimuna atau muslimina. Ada nun di akhir, itu adalah nun sebagai pengganti tanwin. Wa fi jam'il muannatsis salimi, ya sedangkan pada jamak muannats salim, qalu para ulama nahwu itu mengatakan, inna tanwina fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkari. Maka tanwin yang ada pada jamak muannats salim, contohnya muslimatun dan muslimatin, itu adalah ya sebagai pembanding nun ya atau sebagai sesuatu yang berhadapan dengan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Nah, ini contoh ilal nahwu, ya menunjukkan sebab-sebab atau alasan-alasan yang terjadi pada suatu kata atau pada suatu hukum nahwu. Ya, tapi wal haqqu anna illata dzalika kullahu huwas sama'u 'anil arabi. Akan tetapi ya menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala yang benar bahwa illah sebab mengapa jamak muannats salim itu ada tanwinnya itu adalah as-sama', yaitu apa yang kita dengar dari apa yang orang Arab ucapkan. Ya, kita mengetahui bahwa di awal pembukaan kitab ini Syekh Abdullah Al-Fauzan itu ya berusaha membahas ini dengan membahas ilmu nahwu dengan sederhana. Karena itu beliau berusaha menjauhi pembahasan ilmu ilal nahwu. Karena itu tahapan yang lebih lanjut lagi. Ya. Kita kembali ke atas, nahwu ya contohnya hadarat banatun aqilatun.
Ya, telah hadir para anak perempuan yang cerdas. Ya, maka perhatikan kata banatun dan aqilatun itu ada tanwinnya. Akan tetapi itu bukan tanwin tamkin, bukan juga tanwin tankir, akan tetapi itu adalah tanwin muqabalah. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contoh tanwin muqabalah itu ada pada firman Allah Ta'ala. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, dalam surat ya, At-Taubah ayat 72. Ya, dan Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, baik itu yang laki-laki maupun perempuan, ya akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Kita lihat catatan kaki At-Taubah itu, yaitu surat At-Taubah, kemudian wa jannatin maf'ulun tsanin li wa'ada. Ya. Maka tadi dalam ayat Al-Qur'an tadi kata jannatin itu adalah maf'ul yang kedua untuk wa'ada. Ya, wa'ada itu fi'il yang memiliki dua maf'ul. Maka kita kembali ke atas, ya wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin. Ya, maka jannatin itu adalah ya mudahnya jamak muannas salim, itu dulu saja. Yang dia itu memiliki tanwin. Ya, dan tanwin yang ada pada kata tersebut ya dengan kata dengan isim jannatin itu adalah tanwin muqabalah. Ya, kemudian kita lanjutkan ar-rabi'u, ya tanwin yang keempat adalah tanwinul iwadhi. Ya, tanwin yang terakhir yang ada di kitab ini atau pada pembahasan ini adalah tanwin iwad. Apa itu? Wa huwa ma kana iwadhan an mahdhufin. Tanwin iwad adalah tanwin yang menjadi pengganti akan sesuatu yang dihapus. Apa saja yang dihapus itu? Wa huwa thalathatu anwa'in. Ada 3 hal yang dihapus itu, yang bisa digantikan dengan tanwin. Al-awwalu, yang pertama, iwadun an jumlatin. Ya, iwadun an jumlatin. Yaitu pengganti akan suatu jumlah atau suatu kalimat. Ya. Nah, apa itu tanwin iwad an jumlatin? Wa huwal ladzi yalhaqu idzil masbuqata bi kalimati hinin aw sa'atin wa ma asbahahuma. Maka tanwin iwad an jumlatin itu adalah tanwin yang mengikuti idz, ya idz yang didahului oleh kata hinin atau sa'atin atau yang serupa dengan keduanya. Jadi itu adalah tanwin iwad, ya pengganti dari sebuah jumlah. Iwadhan an jumlatin takunu ba'daha, yang menjadi pengganti bagi suatu jumlah yang terletak setelah kata idz tersebut. Ya, setelah idz ada kata, nah itu tanwin iwad ini menggantikan kalimat tersebut. Ya, ada jumlah. Nahwu contohnya qadima walidi wa kuntu hina idzin ghaiban. Ini mungkin kejadiannya di sekolah. Ya, ayahku datang dan pada saat itu saya membolos. Ya, ayahku datang dan pada saat itu saya membolos. Nah, maka perhatikan kata hina idzin. Ya, hina idzin itu di dzin di situ ada tanwin. Nah, tanwin itu adalah pengganti dari sebuah jumlah. Apa itu?
ai hina idh qadima. Ya, ketika dia datang, yaitu ayahku, atau hina idh qadima walidi. Maka takdirnya qadima walidi wa kuntu hina idh qadima walidi ghaiban. Ya, ayahku datang, dan ketika ayahku datang itu saya membolos. Ya. Maka tanwin yang ada pada hina idzin itu adalah iwadun an jumlatin, pengganti dari sebuah jumlah, yaitu qadima walidi misalnya. Ya. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Rum ayat yang keempat, wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ya. Dan pada hari itu orang-orang yang beriman itu bergembira. Nah, di mana di sini tanwin iwadnya, yaitu pada kata yauma idzin. Ya, yauma idzin itu yauma, kemudian disambung dengan idz, ya, kemudian ada tanwin di situ. Nah, tanwin di situ itu adalah pengganti bagi sebuah jumlah, ya. Ya, atau kita lihat catatan kakinya. Oh ya, Ar-Rum ayat 4, ya. Yaitu apa maksudnya? Ai wa yauma idz ghulibatir rumu yafrahul mu'minuna. Ya, dan pada hari ketika kaum Romawi itu dikalahkan, ya, maka orang-orang yang beriman itu bergembira. Maka setelah kata idz itu ternyata ada ada kalimat yang dihapus, yaitu ghulibatir rumu. Ya, yauma idz ghulibatir rumu. Pada hari ketika kaum Romawi itu dikalahkan. Ya, maka tanwin yang ada pada idzin itu menggantikan ghulibatir rumu. Ya. Kemudian li'anna idz minadz-dzurufil mulazimati lil idhafati ilal jumali. Karena idz itu merupakan dzaraf, ya, dzaraf yang dia itu harus selalu diidhofahkan kepada jumlah. Ini nanti akan ada pembahasannya bahwa idz itu merupakan kelompok dzaraf yang harus selalu diidhofahkan kepada jumlah. Ya, kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi ada tulisan kama sayati fil idhofati insyaallahu. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya pada bab idhofah insyaallahu. Atsani, ya, tanwin iwad yang kedua, iwadun anismin. Ya, tanwin iwadun anismin. Ya, tanwin yang menggantikan akan isim. Wa huwal lahiqu likullin wa ba'din. Ya, lam yang ada di likullin itu ada pengulangan. Ya, kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, wa huwal lahiqu likullin wa ba'din iwadan amma tudafani ilaihi. Maka tanwin iwad, ya, iwad pengganti dari isim ini itu adalah tanwin yang mengikuti kata kullun dan ba'dun. Ya, berarti ada di akhir kata kullun dan ba'dun. Iwadan amma tudafani ilaihi. Itu menjadi pengganti dari isim yang diidhofahkan kepada dua kata tersebut. Artinya menjadi pengganti bagi mudhaf ilaihi. Ya, misalnya kullu apa, ba'du apa. Ya, maka itu ada mudhaf ilaihi yang dihapus, yang diganti dengan tanwin. Nahwu, contohnya, kullun yasma'un nusha wal mustafidu qalilun. Ya, kullun di sini itu bisa ada mudhaf ilaihinya, misalnya kullu ahadin atau kullu talibin. Ya, misalnya kullu ahadin yasma'un nusha wal mustafidu qalilun.
Ya, setiap orang itu mendengarkan nasihat. Akan tetapi yang menerima nasihat tersebut itu sedikit. Maka kullun di situ ada tanwinnya. Nah, tanwin itu adalah iwadun anismin, pengganti akan isim. Ya, misalnya kata isim ahadin tadi. Wa nahwu, dan contoh yang lain, zumalai kathiruna fada'autu ba'dhan wa taraktu ba'dahum. Ya, kawan saya itu ada banyak, maka saya mengundang sebagian dan meninggalkan sebagian dari mereka. Maka kita lihat pada fada'autu ba'dhan. Ya, fada'autu ba'dhan. Maka itu maksudnya adalah fada'autu ba'dha zumalai. Ya, fada'autu ba'dha zumalai. Kawan saya itu ada banyak, maka saya mengundang sebagian dari kawan-kawan saya itu dan meninggalkan sebagian dari mereka. Maka tanwin yang ada pada ba'dhan itu adalah pengganti akan isim. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya pada surat Al-Baqarah ayat 116, kullul lahu qanitun. Ya, kesemuanya tunduk kepada Allah. Ya, tapi apa yang dihapus? Ya bisa jadi ma. Ya, ma yang ada pada penggalan sebelumnya. Ya, ballahu ma fis samawati wal ardi. Ya, apa-apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Ya, maka kullu ma lahu qanitun, atau kullu ma fis samawati wal ardi lahu qanitun. Ya, maka ada isim yang dihapus di situ yang diganti dengan tanwin. Ya, maka ini adalah iwadun anismin. Kita lihat catatan kaki ya Al-Baqarah ayat 116. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, tanwin iwad yang ketiga, iwadun an harfin, yaitu tanwin yang menggantikan huruf. Wa huwa lahiqu lismin manqusin mamnu'in minas sarfi. Jadi tanwin iwad an harfin ini adalah tanwin ya, yang dia itu terdapat pada isim mangkus yang mamnu' minas sarf. Ya, yang ghairu munsharif, yang tidak bertanwin asalnya. Ya. Contohnya apa? Nahwu al-layali mawadin bihawadithiha. Ya, malam yang gelap itu merupakan ya masa lalu bagi kejadian-kejadian di dalamnya. Maka perhatikan mawadin. Ya, mawadin. Itu adalah isim mangkus yang mamnu' minas sarf. Ya, mengapa? Karena itu adalah jamak bagi madin. Jamak bagi madin. Dan jamak bagi madin itu mengikuti sighah muntahal jumu', yaitu mengikuti wazan mafa'ilu. Dan kita tahu bahwa wazan mafa'ilu itu mamnu' minas sarf. Sehingga asalnya seharusnya mawadhiyu. Ya. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala, ya, atau kalau dari Ibnul Jauzi ada contoh satu lagi, yaitu syaribaz zar'u min sawaqin fayyadatin. Ya, syaribaz zar'u min sawaqin fayyadatin. Ya, tumbuhan minum dari ya sungai kecil yang melimpah. Maka sawaqin itu adalah jamak bagi saqiyatun. Ya, sungai kecil atau selokan. Maka juga sama mengikuti sighah muntahal jumu', ya, asalnya sawaqiyu. Ya. Tapi ya-nya kemudian digantikan dengan tanwin jadi sawaqin. Mawadin tadi ya asalnya mawadhiyu menjadi mawadin. Jadi tanwin itu menggantikan ya yang ada di akhir.
Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga ada pada firman Allah Ta'ala, wa min fawqihim ghawash. Ya, pada surat Al-A'raf ayat 41. Dan di atas mereka ada ghawash. Ya, kita lihat catatan kaki yang keempat ya. Jadi ghawashin itu adalah jam'u ghasyiatin. Jamak dari ghasyiyah. Dan apa itu ghasyiyah? Wa min ma'aniha al-ghita'u. Di antara makna dari al-ghasyiyah adalah al-ghita', penutup. Fal makna, ya maka makna dari ayat tersebut, wallahu a'lamu, lahum min jahannama mihad. Ya, ini penggalan ayat sebelumnya. Ya, bagi mereka di dalam neraka jahanam itu ada mihad. Ya, ada alas. Ai firashun. Ya, maksudnya adalah firash. Ya, alas untuk tidur. Yamtahidunahu minan nari. Yang mereka bentangkan, ya, bentangkan untuk tidur. Ya, dan itu dari api. Kemudian seterusnya wa min fawqihim ghawash, ya, dan di atas mereka ada ghawash, ai aghtiyatun yataghattawna biha minan nari. Ya, yaitu penutup yang mereka ya menutupnya ya yataghattawna, yataghatta ya ai aghtiyatun yataghattawna biha minan nari. Yaitu penutup yang mereka ya menutupinya, ya ada yang menerjemahkan selimut ya dari api. Kemudian lanjutannya, wa ghawashin mubtada'un muakhkharun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'il mahdzufati. Dan ghawashin itu adalah mubtada yang diakhirkan, yang marfu' dengan dhammah yang diperkirakan di atas ya yang dihapus. Itu i'rab dari ayat tersebut. Kita kembali ke atas. Ya, wal aslu mawadhiyu. Ya, mawadhin tadi aslinya mawadhiyu. Ya, karena dia mengikuti sighah muntahal jumu'. Kemudian tadi kalau dari Ibnul Jauzi, sawaqin aslinya sawaqiya. Ya, karena dia mamnu' minas sarf, majrurnya dengan fathah. Ya, kemudian wa ghawashiyu. Ya, ghawashin itu aslinya adalah ghawashiyu, mengikuti sighah muntahal jumu'. Fatanwinu iwadun 'anil ya'il mahdhufati allati kanatil arabu tahdhifuha. Ya. Jadi tanwin tadi itu adalah iwadun, pengganti dari ya yang dihapus. Ya, dari tadi fatanwinu iwadun 'anil ya'il mahdhufati. Ya. Tanwin tadi adalah pengganti dari ya yang dihapus, dari tadi mawadhiyu kemudian ghawashiyu. Allati kanatil arabu tahdhifuha. Yang memang huruf ya itu dihapus oleh orang Arab. Ya, orang Arab dahulu menghapus huruf ya tersebut. Min fawa'ila wa ashbahiha. Yang mengikuti wazan fawa'ilu atau mafa'ilu dan juga yang sejenis dengan wazan tersebut. Ya, maka orang Arab itu memang menghapus huruf ya-nya tersebut. Fi halatayir raf'i wal jarri. Ya, pada keadaan rafa' dan jar. Ya, karena kalau pada keadaan nasab itu ya-nya muncul. Nah, kemudian kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan fal kalimatu marfu'atun bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'il mahdhufati. Maka kata-kata tadi yaitu mawadhi, kemudian ghawashin, ya mawadhin dan ghawashin
itu kata tersebut marfu dengan dhammah yang diperkirakan di atas ya yang dihapus. Kemudian wa majruratun bi fathatin niyabatan 'anil kasrati fawqal ya'il mahdzufati. Dan baik ghawashin dan juga mawadhin tadi itu majrurnya dengan fathah. Ya, fathah niyabatan 'anil kasrati. Ya, mengapa fathah dengan pengganti kasrah? Karena mereka adalah mamnu' minas sarf. Dan mamnu' minas sarf itu majrurnya dengan fathah. Fauqal ya'il mahdzufati. Di atas ya yang dihapus. Kemudian di sini al-alamatu tsalitsatu min alamatil ismi, ya tanda ketiga dari tanda-tanda isim, dukhulu al 'alal kalimati. Yaitu masuknya al pada suatu kata. Nahwu qadimal musafiru. Ya, musafir tersebut telah datang. Ya, ini pada cetakan ini. Namun kalau pada cetakan dari Ibnul Jauzi, tanda yang ketiga itu an-nida. Ya, sedangkan al itu jadi tanda yang keempat. Dan itu lebih tepat karena di baitnya tersebut bil jarri, ya dengan jar. Wa tanwini, tanwin sudah. Wan nida, ya nida dulu baru al. Ya, tapi ya tidak apa-apa, kita baca ini yang tanda ketiga di sini masuknya al. Kemudian kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi itu contohnya qadimar rajulu. Ya, bukan al-musafiru. Jadi telah datang laki-laki tersebut. Kita lanjutkan al-alamatur rabi'atu, tanda yang keempat, an-nida'u, yaitu nida. Walaisal muradu bihi dukhula harfin nida'i. Ya, dan bukan yang dimaksud nida di sini. Walaisal muradu bihi dukhula harfin nida'i. Dan bukanlah yang dimaksud dengan an-nida ini itu adalah masuknya huruf nida pada suatu kata. Li'annahu qad yadkhulu fil lafzi ala ma laisa bismin. Karena terkadang huruf nida itu masuk ke suatu lafadz yang bukan merupakan isim. Ya, contohnya bagaimana? Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Ya laita qaumi ya'lamun. Ya, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Maka perhatikan, ya di sini itu masuk ke laita. Dan laita itu adalah lafadz yang bukan isim. Ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap kata yang ada setelah huruf nida itu isim. Karena ya laita di sini, ya itu masuk ke laita. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Yasin ayat 26. Ala ahadil i'rabaini. Ya, tapi ini mengikuti salah satu dari dua i'rab ayat tersebut. Kita lihat catatan kaki, yaitu dari surat Yasin ayat 26. Nah, apa i'rabnya tadi? Wa huwa antakuna ya linnidai. Yaitu jika mengikuti i'rab bahwa ya yang ada pada ya laita itu adalah ya untuk nida, ya huruf nida. Wal munada mahdzufun, dan munadanya di situ mahdzuf, dihapus. Fa in kanat litanbihi fala syahida fiha. Ya, kan tetapi kalau ya di situ untuk tanbih, ya untuk peringatan atau untuk perhatian, ya maka fala syahida fiha. Ya, maka ayat tersebut tidak dapat menjadi syahid bahwa huruf nida itu bisa masuk ke lafadz selain isim. Kita kembali ke atas. Wa innamal muradu kaunul kalimati munadatan. Ya, tapi yang dimaksud an-nida di dalam
Alfiyah Ibnu Malik itu bahwa keadaan kata tersebut sebagai sebuah munada. Ya, sebagai sebuah munada, sesuatu yang diseru. Ya, jadi bukan huruf nidanya, tapi keadaan kata tersebut sebagai sesuatu yang diseru. Mirip dengan jar tadi. Bukan huruf jarnya, tapi keadaan kata tersebut sebagai kata yang majrur. Nahwu, contohnya, ya Khalidu akrim abaka. Wahai Khalid, muliakanlah ayahmu. Maka kata Khalidu di sini, ya Khalidu itu adalah munada yang diseru. Maka kita dapat memastikan bahwa Khalidu adalah isim. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ya wahai Ibrahim, ya sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Maka Ibrahimu itu adalah isim. Karena apa? An-nida tadi. Ya, dia Ibrahimu adalah munada, yaitu yang diseru. Kita lihat catatan kaki ya, dalam surat As-Saffat ayat 104 dan 105. Kita kembali ke atas. Al-alamatul khamisatu, kemudian tanda yang ke-5, yaitu al-isnadu ilaihi, yaitu isnad ilaihi. Ya, yaitu kalau dalam pembahasan balaghah itu menjadi musnad ilaihi. Ya, jadi disandarkan kepadanya sesuatu. Ai ilalismi. Ya, yaitu disandarkan kepada isim. Ya, sesuatu yang disandarkan sesuatu, yaitu pasti berupa isim. Atau apa contohnya? Wa huwa an yunsaba ilal kalimati hukmun tahsulu bihil fa'idatu nafyan au itsbatan. Yaitu disandarkannya ya suatu hukum kepada suatu kata. Ya, jadi ada satu kata, kemudian disandarkan hukum kepadanya. Yang dengan penyandaran hukum tersebut, maka dapat dihasilkan faidah, baik berupa penafian maupun penetapan. Ya, jadi dihasilkan faidah berupa penafian atau penetapan. Nahwu shallaitu ma'al jama'ati. Saya sholat bersama jamaah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Yaitu dalam surat Thaha ayat 39. Dan aku telah melimpahkan kepadamu, yaitu wahai Musa, kasih sayang yang datang dari aku. Ya, kita lihat catatan kaki ya, surat Thaha ayat 39. Fatta'u ismun, maka ta yang ada pada shallaitu dan alqaitu itu adalah isim. Ya, mengapa kita bisa mengatakan bahwa ta yang ada pada shallaitu dan alqaitu itu isim? Li'annahu usnida ilaihi sholatu fil awwali. Karena untuk contoh yang pertama, yaitu shallaitu ma'al jama'ati, itu disandarkan kepada ta tersebut, itu perbuatan sholat. Ya, disandarkan perbuatan sholat kepada ta tersebut. Kemudian wa ilqaul mahabbati fitsani, dan juga disandarkan ya penyampaian ya, rasa kasih sayang di contoh yang kedua, yaitu wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Ya. Maka musnad ilaihi adalah ya suatu kata di mana suatu hukum itu disandarkan kepadanya. Ya, ini pembahasan
ada pada balaghah, ya tapi biasanya ya fa'il, kemudian mubtada, itu adalah musnad ilaihi. Dalam hal ini adalah semuanya fa'il. Kemudian wa nahwu qaulika, dan contohnya adalah ucapanmu, al-mu'minu lan yata'akhkhara an fi'lil khairi. Ya, seorang yang beriman itu tidak akan mengakhirkan atau tidak akan menunda perbuatan baik. Ya, maka di sini fihi isnadu adamit ta'akhuri, ya, fihi isnadu adamit ta'akhuri ilal mu'mini. Di sini ada penyandaran, ya, yaitu hukum tidak menunda. Ya, hukum tidak menunda kepada orang yang beriman. Artinya sifat tidak menunda atau hukum tidak akan menunda perbuatan baik itu disandarkan kepada orang yang beriman. Maka di sini al-mu'minu itu adalah musnad ilaihi. Ya, dalam hal ini mubtada. Ya, sehingga kita dapat memastikan al-mu'minu adalah isim. Wa hadhil alamatu, atau wa hadhil alamatu min anfa'il alamati. Dan tanda ini, yaitu tanda musnad ilaihi, itu merupakan atau salah satu tanda isim yang paling bermanfaat. Ya, mengapa? Wa biha yustadallu ala ismiyatid dhamairi. Karena dengan tanda yang kelima ini, yaitu musnad ilaih, itu dapat dijadikan dalil atau dapat dijadikan hal yang menunjukkan keisiman dhamir. Ya, karena kalau yang tadi, tanda-tanda yang lain, itu tidak nampak. Ya, bil jarri wa tanwini wan nida wa al, itu tidak sangat menampakkan bahwa dhamir itu bisa menerima hal-hal tersebut. Ya, tapi dengan musnad ilaihi itu jelas bahwa dhamir itu isim. Mengapa? Karena dia dapat menjadi musnad ilaihi. Karena itu dikatakan min anfa'il alamati. Ya, di antara tanda isim yang paling bermanfaat. Idh la yujadu laha alamatun siwaha. Ya, karena sudah tidak ada lagi tanda yang selainnya, artinya tanda lain yang dapat menunjukkan keisiman dari dhamir. Ya, tapi ada yang mungkin ralat atau tambahan diciptakan dari Ibnul Jauzi. Kalau di dari Ibnul Jauzi tidak ada dari idh la yujadu, tapi wa qad yadkhulu 'alaiha harful jarri. Ya, dan terkadang huruf jar itu bisa masuk ke dhamir. Ya, contohnya minhu. Ya. Minhu itu min masuk ke dhamir ha. Lakinna atharahu ghairu dhahirin fiha. Akan tetapi pengaruh dari huruf jar kepada dhamir itu tidak nampak. Ya, karena tetap dibaca hu. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa hadza ma'na qawlihi bil jarri wat tanwini ila akhirih. Maka ini semua adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala bil jarri wat tanwini sampai akhir. Ay hasala tamyizun lil ismi an ghairihi bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Yaitu dihasilkannya perbedaan untuk isim dari yang selainnya, yaitu dengan fi'il dan huruf, dengan jar, tanwin, nida, dan al. Wa musnadin lil ismi. Dan musnad untuk isim. Ay isnadun lilismi atau isnadun ila lismi, yaitu penyandaran kepada isim atau dengan kata lain musnad ilaihi. Fa huwa ismu maf'ulin urida bihil masdaru.
Dan kata musnad di sini itu adalah isim maf'ul, ya isim maf'ul dari asnada yusnidu. Namun yang dimaksudkan adalah masdar, yaitu isnad. Dan ada tambahan pada Dar Ibnul Jauzi, ya cetakan Dar Ibnul Jauzi. Wa dhahiru kalamihi, dan zahir dari kalam Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, anna tanwina kullahu min khawassil ismi. Ya, bahwa tanwin itu seluruhnya merupakan kekhususan isim. Walaysa kadzalika. Ya, padahal tidak demikian. Balil mukhtassu bihi al-arba'atul madhkuratu. Ya, kan, tapi yang dikhususkan untuk isim adalah 4 yang disebutkan tadi. Yaitu tanwin tamkin, kemudian tankir, muqabalah, dan iwad. Ya, padahal ada tanwin-tanwin yang lain. Ya, di sini disebutkan undzur baqiyataha fi syuruhil alfiyati. Kita dapat melihat tanwin-tanwin yang lain tersebut di kitab-kitab syarah alfiyah yang lain. Ya, kitab syarah alfiyah yang lain. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.